Terima kasih, ini partisipannya banyak ya. 7.215. Waduh. Cuman nggak pakai 7.000 ya. Kalau saya melihat ya, sebetulnya krisis tuh bukan sekali ini aja ya kan. Dari waktu-waktu krisis demi krisis datang gitu ya. Dan kita punya keyakinan ya, badai pasti berlalu gitu ya kan. Jakarta banjir, masa banjir terus ya kan? At some point dia akan surut gitu ya. Perang dunia aja gitu ya. Itu at some point dia akan berhenti gitu ya. Itu sebetulnya harus punya, jangan sampai lari ya terhadap long term ya. Future story-nya ke depan gitu ya. Harus clear, mau apa nanti kalau krisisnya udah lewat, tuh mau apa. Mungkin saya gambarkan ya, metafora lah ya. Bagaimana yang nggak punya seperti itu sebetulnya rugi gitu ya at the end of the day. Contoh nih, perang dunia kedua dulu ya, yang menang siapa sih? Itulah gitu ya, Inggris gitu ya. Ini Inggris nih salah satu contoh yang tragis sebetulnya di antara pemenang perang dunia gitu ya. Inggris tuh termasuk yang menang beneran gitu ya. Kalau Belanda kan mungkin menang rada membonceng gitu ya, Prancis rada membonceng. Tapi apa yang terjadi? Setelah memenangkan perang dia tuh malah kalah gitu ya. Sekian dekade berlalu gitu ya. Perekonomian yang terbesar di dunia itu ujungnya siapa? Amerika Serikat, Jepang, Jerman. Malah yang dia kalahin itu malah menang gitu loh. Inggris sendiri apa yang terjadi? Dia kehilangan banyak ya kan. India lepas, merdeka. Pakistan lepas, merdeka. Jajan-jajan dia lepas. Perekonomian dia kesalip gitu malah sama yang lain. Padahal dia yang menang. Karena nggak clear gitu ya. Future story-nya setelah krisis berlalu, kayaknya menang ternyata kalah gitu ya kan. Terus yang kedua ya, nggak bisa juga kita ngawang-ngawang doang gitu ya. Kita juga harus punya understanding, apalagi kalau tim besar gitu ya, startup tapi anggotanya udah banyak gitu ya. Kita harus punya understanding yang solid gitu, transparansi, clarity gitu ya, terhadap brutal situationnya, brutal facts-nya tuh kita harus clear juga gitu ya. Oh kita tuh punya segalanya, nggak mungkin kita kalah. Karena apa? Karena kita punya segalanya. Itu adalah, lupakan yang seperti itu ya. Karena apa? Ini new normal. Itu adalah mitos, ya kan? Sebagai contoh juga lah ya, kembali saya ke metafora ya. Saya tuh suka cerita zaman perang nih, mohon maaf nih kalau yang nggak suka cerita perang. Saya gambarkan lagi ya. Peperangan antara Jerman dengan Perancis. Perancis itu siapa sih sebetulnya di awal Perang Dunia Kedua? Perancis, angkatan daratnya adalah yang terkuat di dunia. Dia punya sekutu yang terkuat angkatan lautnya nih. Sementara lawannya Jerman, lawannya adalah pecundang gitu. Udah jelas proven kalah Perang Dunia Pertama. Karena kalah, di perjanjian Versailles dia hanya boleh punya tentara 100.000. Bayangin, yang ini terkuat di dunia, ini cuma punya 100.000. Jerman tuh tidak boleh punya angkatan udara, tidak boleh punya tank gitu. Panzer dia boleh ya kan. Akhirnya apa sih sebenarnya? Orang Perancis lari dari kenyataan gitu ya. Brutal fact-nya dia lupa bahwa ini tuh new normal, bukan seperti Perang Dunia Pertama. Akhirnya angkatan darat yang terkuat di dunia ini secara tragis gitu, kalah oleh Jerman dalam waktu yang unbelievably short gitu ya. 46 hari gitu ya. Kalau minggu nggak dihitung, itu lebih pendek lagi gitu ya. Nah melanjut yang itu, jadi pertama tadi ya, kembali lagi long term-nya kita harus tahu mau apa nanti, jangan sampai kayak Inggris menang ujungnya kalah. Yang kedua, kita jangan bersandar pada paradigma lama ya. Terus yang ketiga, ini luar biasa sebenarnya, startup tertentu ambruk tumbang itu bisa oleh krisis yang ini. Bahkan yang besar juga bisa tumbang. Jadi yang ketiga, resilience-nya itu ya, temukanlah gitu ya, ketahanannya tuh di mana. Pakai metafora lagi lah ya. Kalau perang ini sekarang jangan jauh-jauh Indonesia lah ya gitu. Perang di Ponegoro.
Itu Diponegoro kan sebetulnya belum ready gitu ya perang. Dia diprovokasi oleh Belanda. Dia akhirnya perang. Tapi dia langsung tahu gitu, oh, titik-titik resiliensinya dia apa. Sehingga apa? Perang Diponegoro itu bisa dia kobarkan 5 tahun. Nah, ini kita bayangin dengan kontras yang tadi ya. Kawan Prancis sana itu kebanyakan makan croissant mungkin ya. Dia tuh 46 hari, bayangin 46 hari. Manjangin jenggot aja, 46 hari itu baru dapet dikit tau gak. Ini 46 hari udah kalah Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Karena dia punya resilient, dia bisa tahan 5 tahun. Terus kalah ya kan. Mending sih kalau menang ya kan. Tapi jangan lihat kalahnya nih ya. Kalah itu sebenarnya relatif ya, kalah itu ya. Tadi ya, Jerman, Jepang kan kalah, akhirnya menang. Diponegoro juga sama. Kalau di buku sejarah kita ngelihat ya, setelah 5 tahun tuh Diponegoro kalah. Tapi kalau kita lihat sejarah Belanda 1830 itu, Belanda itu bubar, Belanda itu break up. Bersamaan dengan perang Diponegoro yang sangat menguras resource, resiliensinya bangsa Belanda juga goyang, dia break up. Terus terjadilah namanya revolusi Belgia. Belanda dan Belgia pecah ya kan. Dulu namanya United Kingdom of Netherlands gitu ya. Hilang. Jadilah Belanda itu negara kecil. Terus keempat, kadang-kadang kita udah punya itu ya. Kita harus juga mengatasi ya. Namanya inersia ya. Kadang-kadang startup tuh wah punya ide gitu. Wah, lagi krisis gue idenya gini nih. Tapi inersia untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan ya. Itu sebenarnya harus diatasi ya. Kalau enggak, ya itu miss the opportunity gitu ya kan. Wah, puasa-puasa nih, gue bikin bisnis baru bikin bisnis baru. Ujung-ujungnya malah bikin kue gitu ya kan. Bisnis baru susah, gue bikin kue aja lah gitu. Kue nastar lah, lidah kucing lah, lidah sapi masih enak, kucing gitu loh. Inersia itu harus diatasi ya yang keempat. Kemudian yang kelima, adaptif ya. Karena depannya ini nggak predictable kayak yang biasa normal ya kan. Namanya new normal ya. Orang nggak bisa predik masa depan ya. Kita harus adaptif, mereconsider lagi, mengiterasi lagi gitu ya strateginya, skenarionya, agile, inersianya diatasi, adaptif. Kemudian yang berikutnya lagi ya. Ada masa-masa sebetulnya kita itu fighting antara idealistik dengan pragmatik gitu ya. Di keadaan krisis biasanya orang kalau yang terlalu idealistik itu berbahaya ya. Tadi lah semuanya harus berdasarkan teori dulu gitu ya, harus dengan kajian market dan seterusnya. Kajian market itu udah nggak valid gitu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung di dalam keadaan yang uncertainty-nya, turbulensinya tinggi, kita harus lebih pragmatik ya. Kemudian nih yang terakhir, kita harus juga berjuang ya, strive gitu. Ini berapa kali saya ulang gitu ya, beyond just working hard gitu ya. Kita harus bisa berjuang lebih dari sekedar kerja keras gitu ya. Pak Sandi pernah lihat luar negeri, nah ini lebih luar lagi gitu ya, kayak gitulah gitu. Yang tadi ya misalnya Pangeran Diponegoro tuh, dia beyond, dia strivingnya tuh ya, berjuangannya tuh beyond just kerja keras gitu ya. Perang sebaik-baiknya ini beyond dari itu. Saya gambarin tadi kalau orang Bali gitu, dia punya konsep atau spirit kayak puputan gitu ya. Perjuangan sucinya dia. Itu membuat Bali kan Hindu satu-satunya tuh di Nusantara ya. Bisa bertahan sampai sekarang karena dia punya itu ya. Dia strive beyond just working hard. Aceh gitu ya. Orang lain udah dijajah semua, Aceh tuh masih resist. Padahal dia apa? Penduduknya dikit loh padahal. Kalau dari sisi kepandaiannya 99% buta huruf loh. Tapi dia bisa nggak kejajah-kejajah gitu ya, kejajah Belanda bentar terus lepas lagi gitu ya, karena Jepang datang dan seterusnya lah gitu ya. Nah jadi kalau saya simpulkan itu apa yang harus kita cermati. Pertama, long term-nya ya. Kedua, kita harus punya understanding terhadap brutal fact ya, current situation-nya. Ketiga, kenalilah sumber-sumber ketahanan kita ya, resilience tadi. Keempat, ada inersia-inersia, atasilah. Kelima, kita harus adaptif,
menyikapi perubahan-perubahan yang bisa sewaktu-waktu. Keenam, lebih pragmatik. Dan yang ketujuh, kita harus striving beyond just working hard. Saya kira itu.